Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita membacakan Mazmur di Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan, yang telah Engkau berikan Tuhan bagi kami, Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau akan terus Tuhan memelihara Tuhan kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah hari ini Tuhan, Engkau Tuhan yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kita akan naikkan satu pujian. Amin Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
sesuatu, segala sesuatu telah Engkau rancangkan bagi kami, Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Mari kita sambung pujian kita dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung.
lebih lagi untuk Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman. Kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Biarlah setiap musim Tuhan di hidup kami Tuhan, kami akan selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Terus Tuhan bersama-Mu Tuhan melewati ini semua. Setiap musim hidup, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah kita secara online. Biar kita boleh memuliakan nama Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita baca Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan, firman Tuhan supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Ya, karena kita akan seperti raja wali yang naik terbang tinggi. Mereka berjalan tidak lesu dan berlari tiada lelah. Ya, biar kita boleh datang kepada Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen kita juga pasti mengalami berbagai masalah, tetapi selalu ada jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Kita memiliki kuasa yang diberikan Kristus sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak tebusan Kristus, janganlah kita hanya melihat besarnya masalah kita, tetapi lihatlah besarnya kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus memiliki sikap optimis dan yakin bahwa Tuhan Allah yang hidup di dalam kita kasih-Nya tidak akan berkesudahan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, ketika hidupmu terasa tidak sesuai dengan harapan saat ini, engkau mungkin mengalami banyak pencobaan, tetaplah kuat dalam imanmu. Ingat kembali kisah Ayub, di mana Ayub adalah seorang yang baik, tetapi mendapatkan musibah yang silih berganti. Mungkin juga hari ini saudara merasakan seperti itu. Rasanya masalah gak selesai-selesai, datang silih berganti dalam kehidupan saudara. Tapi kita ingat Ayub, apa yang Ayub alami lebih dahsyat, lebih besar dari apa yang kita hadapi. Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah atas hidup kita. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Ayub pun pasti kecewa, ya. Bukannya dia tenang-tenang saja, dia juga pasti kecewa, ada rasa takut, ada rasa sedih atas masalah hidupnya. Tetapi yang satu yang harus kita belajar dari Ayub, Ayub percaya bahwa Allah akan mengatur hidupnya. Ayub mengalami masa kelabu dalam hidupnya, harta bendanya ludes, ya. Kambing dombanya yang begitu banyak juga mati semua. Bahkan anak-anaknya 7 laki-laki dan 3 perempuan itu juga semua mati. Siapakah manusia tidak akan bersedih kalau mengalami hal seperti itu. Tapi kita lihat bahwa Ayub tetap tinggal di dalam Tuhan, ya. Karena Ayub mengetahui bahwa Tuhan menjaga kehidupannya. Selanjutnya kita lihat dari kisah Ayub bahwa hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Ketika dia tinggal di dalam Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan, maka dia boleh melihat bahwa hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Kambing dombanya diberkati lagi, harta bendanya diberkati lagi, bahkan dia memperoleh karunia anugerah yang dari Tuhan. Dia memperoleh lagi anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Bahkan anak-anaknya Ayub dikatakan tidak ada anak-anak wanita yang secantik anak-anak Ayub, ya. Tuhan begitu melimpahinya dengan segala sesuatu. Harta bendanya dikembalikan 2 kali lipat dari dahulu. Ia mendapat anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, contoh lain kita lihat dalam kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka menghadapi perapian yang menyala-nyala dan murka sang raja. Karena mereka tidak mau menyembah patung buatan daripada Raja Nebukadnezar. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketiga orang yang setia kepada Tuhan ini diberikan pertolongan. Allah hadir memberi pertolongan bagi mereka. Bahkan
Di Daniel pasal 3 ayat 25 dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar terkejut. Dia berkata, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Raja Nebukadnezar melihat kehadiran sosok ilahi tersebut dan kita lihat di sini bahwa Allah mengekspresikan kehadirannya bersama ketiga hamba yang setia kepadanya. Kehadiran Allah merupakan kekuatan yang maha dahsyat dan luar biasa bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, percayalah Allah menjamin bahwa Ia hadir bersama dengan kita dalam situasi kritis yang kita alami. Allah yang mempunyai cara yang berbeda-beda untuk hadir dalam pengalaman setiap orang. Dan kadang dengan cara yang tak terduga Tuhan bisa membuka mata rohani kita. Lewat apa saudara? Tuhan membuka mata rohani kita lewat pembacaan rohani, ya, pembacaan Alkitab, ayat-ayat Alkitab, renungan. Tuhan dapat menyingkapkan mata rohani kita, membuka mata rohani kita bahwa Allah itu ada sebenarnya bersama dengan kita. Mungkin lewat perkataan seseorang yang dipakai oleh Tuhan untuk pergumulan yang kita hadapi. Tuhan dapat menunjukkan kehadirannya ketika Ia memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang ajaib. Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Ia selalu hadir di masa-masa tersulit dan terberat dalam hidup kita. Kita mungkin kelihatan sendiri menghadapi situasi krisis yang kita alami. Sepertinya tidak ada orang yang memihak kepada kita. Sepertinya tidak ada orang yang mengerti apa yang kita alami. Bahkan mungkin orang memusuhi kita ketika kita menyatakan kebenaran. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya kita tetap teguh dalam situasi sulit ini? Yang pertama, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Lewat apa? Berjumpa dengan Tuhan lewat penyembahan kita, pujian kita kepadanya. Tuhan ingin kita kembali bersekutu dengannya, melebihi apapun dan bergaul erat dengannya. Tuhan rindu saudara dekat dengannya, melewati hari-hari sulit saudara bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah bertekad hidup benar, ya, tetap percaya kepada Tuhan dan jadi bejana Tuhan yang siap dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita memberontak, jangan kita marah, jangan kita lari daripada Tuhan, tapi kita mau menurut pada Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga adalah kita percaya kepada kedaulatan Tuhan, percaya bahwa Dia adalah Allah yang mengatur hidup kita. Sebagai anak Tuhan, apakah kita bisa memahami mengapa kita berada di kondisi ini, di mana zaman ini kita mengalami juga pandemi COVID-19 ini yang membuat kita ikut merasakan kesusahan, kesakitan, kekurangan dalam hal ekonomi. Apa yang terjadi dalam hidup kita bukanlah suatu kebetulan, tetapi tetap ada rencana Tuhan yang indah yang akan dibukakan bagi kita ketika kita tetap percaya dengan mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan izinkan kita mengalami masa sulit pada pandemi COVID-19 ini dan memaksa kita melepaskan semua kesenangan kita, kebanggaan kita, dan semua agenda pribadi hidup kita. Ya, hari-hari ini iman kita sedang diuji oleh Tuhan dan dipaksa untuk menghancurkan segala berhalamu. Apa itu berhala, saudara? Berhala adalah bila kita menganggap sesuatu lebih besar, lebih dari segalanya, bahkan mungkin lebih dari Tuhan, itu berhala bagi saudara. Kalau saudara menganggap anak saudara itu segala-galanya, berarti anak saudara menjadi berhala bagi saudara. Coba saudara kita lihat sekarang ini, yang memberhalakan uang, yang menganggap bahwa uang segala-galanya, sekarang ekonomi runtuh. Orang yang mengandalkan, memberhalakan pekerjaan, sekarang tidak bisa pergi bekerja.
harus kerja dari rumah atau pengurangan karyawan, saudara gak bisa bekerja. Yang memberhalakan pergaulan misalnya, sekarang tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Saudara yang memberhalakan makan minum, sekarang kafe dan restoran banyak yang tutup. Yang malas pulang ke rumah untuk ketemu dengan istri dan anak-anak sekarang dipaksa untuk pagi, siang, malam ada di rumah berkumpul dengan saudara. Saudara, Tuhan mau supaya kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan tidak ingin saudara hancur. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tetaplah utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara lepaskan berhala yang ada pada diri saudara, supaya saudara bisa memuliakan nama Tuhan. Kalau hal ini kita lakukan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Kita seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ujian dan tantangan semakin berat. Biarlah membuat kita semakin kuat di dalam Dia. Dalam Mazmur pasal 84 ayat 6a sampai 8 dikatakan di sana, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kebahagiaan ini diberikan dalam kehidupan kita. Kita mengalami hal-hal ini dalam hidup kita, bahwa walaupun kita melewati lembah baka, diubah sama Tuhan menjadi tempat yang bermata air. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah hidup saudara dan saya, dan izinkan Tuhan merendahnya menjadi indah. Jangan patah semangat, jangan undur dari Tuhan. Tetaplah setia pada Yesus, tetaplah kuat dan mau jadi berkat bagi sesama kita. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetaplah beriman kepada Tuhan, tetap semangat supaya kita boleh terus hidup di dalam Tuhan. Jangan lelah, jangan putus asa, jangan undur dari Tuhan, tetaplah di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut dalam ibadah pada saat ini.
Tuhan, apapun yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kekuatan, kami selalu menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang menjadi kehendak daripada Engkau, sehingga kami boleh naik terbang tinggi seperti Raja Wali yang berjalan tidak menjadi letih, dan oh Tuhan, berlari tidak menjadi lelah. Ajar kami berharap kepadamu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Engkau. Kami boleh selalu dekat kepadamu, bergaul erat denganmu Tuhan. Inilah saat-saat inilah Tuhan yang Engkau nantikan. Kau rindu supaya anak-anak-Mu boleh bersekutu dengan Engkau, lebih dekat dengan Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, lebih dari apapun juga. Dan kami memberhalakan Engkau saja Tuhan. Kami oh Tuhan menyembah hanya kepadamu saja Tuhan, bukan kepada yang lain ya Tuhan. Karena semua yang lain itu adalah sementara Tuhan, dan akan binasa. Tapi dengan Engkau Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang dalam masa pencobaan Tuhan. Sakit penyakit yang datang melanda, kekurangan yang melanda kehidupan mereka. Tuhan berkati supaya segala sesuatu dalam hidup mereka Tuhan, mereka boleh persembahkan kepadamu. Kau punya banyak cara untuk melakukan segala perkara Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami mau tinggal tetap tenang di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau banyak cara untuk melakukan segala perkara bagi kami. Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari saudara, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupanmu. Bahkan Tuhan Yesus yang memberikan dirinya bagimu, mati di kayu salib, memberikan kamu hidup yang kekal dan kehidupan yang di surga mulia, dan bahkan karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menjadi milikmu seutuhnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Segala sesuatu hanya untuk Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia saja kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu.